Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanita, NPM 19310136, kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang skill lab 5, yaitu tentang terapi oksigen. Nah, terapi oksigen ini biasanya dia diindikasikan untuk pasien yang mengalami hipoksemia, kemudian dyspnea, kemudian keracunan CO2 atau karbon dioksida, kemudian juga shock, ada juga infak miokardium akut, kemudian ada pasca anestesi. Nah, selanjutnya itu ada tujuan utama dari terapi oksigen sendiri. Nah, tujuan utamanya itu yang satu, mencegah terjadinya hipoksia sel dan jaringan. Kemudian yang kedua itu menurunkan kerja pernapasan. Kemudian ada juga yang ketiga, menurunkan kerja otot jantung. Nah, efek samping dari terapi oksigen ini tergantung dari kondisi pasien ya, toleransi pasien. Macam-macam alat untuk dilakukannya terapi oksigen ini. Yang pertama ada nasal kanul ya, nasal kanul kayak berupa selang. Kemudian ada simple mask. Untuk maskernya itu ada beberapa jenis, yaitu seperti simple mask, kemudian ada rebreathing mask, kemudian ada non breathing mask. Yang ketiga ada ventilatory mask. Nah, setelah itu untuk cara pemasangannya, yaitu yang pertama kita persiapkan alat dan bahan ya, sesuai yang kita butuhkan untuk dilakukannya si terapi oksigen ini. Nah, kemudian pastikan alat dan bahan ini berfungsi dengan baik. Sebelum kita berikan pada pasien, kita cek dulu apakah ada sesuatu yang rusak atau enggak gitu. Terus kita lihat apakah tabung dalam kondisi baik, kemudian kita lihat peralatan ada yang bocor atau tidak, kemudian kita lihat lagi ada si pulse oximetrinya ini bekerja dengan baik atau tidak. Kemudian selanjutnya kita melakukan penilaian awal terhadap pasien. Nah, kita penilaian kondisi pasien ini, kita perintahkan pasien untuk ke ruang pemeriksa. Kemudian apakah pasien ini terlihat sesak atau pasien ini terlihat dalam indikasi dalam pemberian obat atau enggak, dalam pemberian oksigen atau tidak. Nah, kemudian sebelum dilakukannya itu kita lakukan anamnesis terlebih dahulu. Kemudian kita lihat kesadarannya, frekuensi nafasnya, frekuensi denyut nadi. Terus apakah ada sianosis atau tidak, ya kan? Setelah itu setelah itu baru kita periksa, kita lihat, pastikan tidak ada sumbatan di jalan nafasnya, mau di hidung, mau di tenggorokan, itu kan. Nah, baru setelah itu dilakukannya pemasangan alat saturasi oksigen pada jari tunjuk pasien ya. Nah, setelah itu berikan oksigen dengan menggunakan nasal kanul atau simple mask. Jadi menggunakan selang dan maskernya itu di hidung. Terus meminta pemeriksa untuk analisa gas darah guna apakah sudah masuknya si oksigen ini. Setelah itu menghitung tekanan parsial oksigen alveolar menggunakan rumus yang sudah sesuai dengan itu kita hitung ya. Kemudian menghitung perbedaan oksigen di alveolar dan juga arteri. Setelah itu udah kita hitung itu, kemudian menghitung lagi kebutuhan oksigen pasien saat ini, berapa keperluan pasien agar tidak terjadinya berlebihan, malah itu dapat membuat bahaya juga. Kemudian menentukan alat yang digunakan dan juga dosisnya. Nah, berikut itu pemasangan atau pemakaian dari penjelasan pemasangan dari oksigen ini, dari terapi oksigen ini. Terapi oksigen ini merupakan pengobatan atau terapi yang dilakukan untuk memberi oksigen secara menggunakan tabung ya. Nah, keuntungannya itu biasanya dia mempermudah pasien agar tidak terlalu susah
dalam bernapas ya, meringankan kerja fungsi pernapasan, kemudian meringankan kerja fungsi jantung juga. Nah, ini untuk oksigen ini dia efektif, biasanya dia langsung melalui hidung, pernapasan atas yaitu masuk melalui hidung, kemudian dihisap. Ada yang bukan menggunakan langsung dinapaskan, ada yang dia masuk sendiri gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.